saya Veronica Desiana bersama dengan Irfan Yama dan kami berdua akan mewakili teman-teman kami yang lain yaitu Siti Zahara, Calakdo, dan juga Rama untuk menjelaskan tentang efek rumah kaca dan perjanjian global dunia. Pada pasca Perang Dingin, adanya peralihan konsentrasi yang sebelumnya negara-negara dunia menaruh perhatian dan konsentrasinya kepada hal-hal militer menjadi bergeser kepada ke arah lingkungan. Dan setiap negara-negara yang terkena dampak dari Perang Dunia ini berlomba-lomba untuk memperbaiki lingkungannya yang rusak karena Perang Dunia. Dan hal ini mengakibatkan banyak sekali negara beralih kepada industrialisasi yang sangat luas. Dan ternyata hal ini berdampak buruk loh bagi lingkungan, salah satunya adalah efek rumah kaca. Tanpa disadari, pembangunan yang ada dan juga peralihan dari isu militer ke isu lingkungan menjadi konsentrasi yang sungguh besar dan juga sangat luas. Dan hal ini menyebabkan terjadinya adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Dan jika sudah membicarakan tentang perubahan iklim, hal ini bukan lagi menjadi masalah internal suatu negara saja. Namun perubahan iklim adalah suatu masalah yang harus ditanggung bersama-sama oleh warga global dunia. Nah, ternyata ada banyak negara yang juga memiliki kegelisahan dan juga kekhawatiran yang sama. Oleh sebab itu, dari United Nations Framework Convention on Climate Change membuat suatu keputusan bersama di dalam Paris Agreement bersama dengan 196 negara lainnya yang bergabung dan juga menandatangani perjanjian bersama terhadap perubahan iklim. Salah satu contohnya juga menandatangani dengan peraturan adanya emisi gas rumah kaca agar setiap dunia bisa dikontrol pemakaian rumah kacanya dan tidak menimbulkan hal yang buruk terhadap lingkungan. Di dalam Paris Agreement ada 3 hal yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu menahan kenaikan suhu rata-rata global. Yang kedua, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim dunia. Dan yang ketiga adalah membuat aliran finansial. Halo semuanya, jadi di sini aku Irfan Yama bakal menambahkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Veronica. Dalam hal ini, aku akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya proses kebijakan yang terjadi dalam UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change merupakan suatu konvensi yang berfokus terhadap masalah lingkungan, terutama perubahan iklim, teman-teman. Nah, mengenai pendekatan atau kebijakan yang dilakukan, ini melakukan pendekatan yang namanya bottom up. Tahu kan bottom up? Ya, dari bawah kebijakannya dilakukan hingga naik ke pusat. Oleh sebab itulah ini yang disebut sebagai tata kelola global yang hadir untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Artinya setiap negara harus merumuskan serta mengetahui apa sih sebenarnya masalah lingkungan atau perubahan iklim yang terjadi di negara mereka. Selanjutnya mereka harus melaporkan kepada sekretariatan dari UNFCCC ini yang disebut sebagai National Determined Contribution atau NDC. Nah, NDC inilah yang harus dilakukan oleh setiap negara dan melaporkannya setiap 5 tahun sekali. Artinya pada 2020 ada NDC, 2025 ada laporan NDC selanjutnya, hingga 5 tahun selanjutnya harus ada NDC dari setiap negara. Inilah bukti nyata dan kontribusi yang harus dilakukan bersama-sama untuk mengetahui sebenarnya apa sih masalah lingkungan atau perubahan iklim dan urgensi yang harus dilakukan oleh negara tersebut. Sehingga nantinya dari UNFCCC ini akan meninjau dan melihat sebagai permasalahan-permasalahan ini diselesaikan oleh setiap negara tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 4 paragraf kedua bahwa setiap negara diwajibkan untuk menetapkan, mengkomunikasikan, serta mempertahankan NDC yang telah dibuat dan harus menyelesaikan permasalahan ini baik oleh negara itu sendiri maupun kontribusi nyata mereka dalam membantu negara-negara yang ada. Nah, jadi udah pada tahu kan apa yang telah disampaikan oleh Veronica dan aku Irfan Yama mewakili teman-teman kelompok kami. Jadi itulah teman-teman efek rumah kaca dalam perjanjian internasional, terutama dalam perjanjian United Nations Framework Convention on Climate Change. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi materi dan pengetahuan baru kita tentang tata kelola global. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.